Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas beberapa fikih kurban. Jadi ada beberapa fikih kurban yang ingin saya sampaikan dalam subuh yang berbahagia ini. Yang pertama, hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah. Walaupun dalam mazhab Hanafi wajib, tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Kenapa mazhab Hanafi mengatakan wajib? Banyak dalil. Di antaranya, satu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Apa hukum salat? Perintah menunjukkan wajib. Itu kaidah umum dalam ilmu usul fiqh. Perintah itu menunjukkan wajib. Fasholli, maka dirikanlah salat li rabbika, untuk Tuhanmu. Salat itu wajib atau enggak? Wajib. Wanhar, dan berkurbanlah, perintah juga. Maka berarti wajib juga. Maka dalam mazhab Hanafi, kurban hukumnya wajib. Persis seperti salat diperintahkan wajib, maka kurban juga karena diperintahkan adalah wajib. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang penyayang. Beliau adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Tapi mengapa bisa datang hadis yang seperti ini? Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak melakukan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salat Idul Adha kami. Ngeri enggak tuh? Besok kita salat Idul Adha. Begitu mau melaksanakan salat Idul Adha, siapa yang mampu, siapa yang kaya tapi enggak kurban, keluar sana. Kan begitu kesannya. Keluar sana. Wah, mau melakukan ibadah dilarang oleh Nabi. Ini kan ngeri nih. Maka kurban menurut mazhab Hanafi adalah wajib. Mengapa dalam mazhab Imam Syafi'i kurban enggak wajib? Ada satu hadis. Hadis ini kalau kita enggak cermat, sepertinya sih biasa-biasa aja. Tapi justru dengan hadis ini oleh Imam Asy-Syafi'i menjadi indikator bahwa kurban enggak wajib. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kalian melihat bulan sabit Dzulhijjah telah muncul, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan ada di antara kalian yang ingin melakukan ibadah kurban, falyumsik, hendaknya dia jaga, jangan dia sentuh. Apa itu? An asy'arihi, bulu-bulu yang ada pada tubuhnya, jangan dia potong, jangan dia pangkas, jangan dia cukur. Wa azfarihi, dan kuku-kukunya. Orang yang melihat hanya dengan penglihatan umum, dia akan mengatakan hadis ini larangan. Hadis ini berisi larangan potong rambut dan potong kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi bagi orang yang faham, sekalipun seorang mujtahid hebat Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan ini hadis menunjukkan kurban itu sunat. Kok sunat? Perhatikan bunyi hadisnya. Jika muncul bulan sabit Dzulhijjah, yaitu 1 Dzulhijjah muncul, dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, ada di antara kalian yang ingin berkurban, berarti kurban itu dikaitkan dengan keinginan setiap kita, bukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikaitkan dengan keinginan kita, maka kalau kita mau, kalau kita nggak mau, ya tidak. Kalau dia itu sesuatu yang wajib, nggak dikaitkan dengan keinginan kita. Tergelincir matahari tiba, ya itu waktu tiba waktu salat zuhur. Ada nggak?
jika matahari telah tergelincir dan ada di antara kalian yang mau melakukan salat zuhur, salatlah. Nggak ada. Yang ada apa? Aqimis salah liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah salat dengan sebab peredaran matahari, yaitu zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili, sampai malam, yaitu maghrib dan isya. Wa qur'an al-fajri, dan Quran di waktu subuh, yaitu salat subuh. Disebutkan Quran karena anjuran untuk memanjangkan bacaan pada salat subuh. Jadi Bapak sekalian, nggak ada. Kalau kalian mau, kalau ada di antara kalian yang mau, nggak ada. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini hadis menunjukkan kurban itu sunnat, bukan wajib. Lalu bagaimana dengan ancaman-ancaman tadi itu? Iya, itu ancaman kuat dari Rasulullah SAW agar kita jangan meninggalkan ibadah kurban. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahu, aku sangat benci kepada orang-orang yang mampu berkurban tapi dia tidak melakukan ibadah kurban. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban hukumnya sunnah. Sunnahnya muakkadah, karena Nabi enggak pernah meninggalkan setelah kurban itu diturunkan syariatnya. Kemudian kifayah. 3 hukumnya. Sunnah, muakkadah, kifayah. Apa arti kifayah? Kurban ini dituntut setiap rumah melakukan 1 kurban minimal. Setiap rumah 1 kurban. Jadi kalau kita lihat ini seorang bapak, seorang istri, anaknya 3 orang sudah bekerja semua, mudah sekali ini. Kalau kambing dapat 2,5 juta, 500 orang, 500 ribu. Yang penting rumah kita ada pelaksanaan kurban. Ini kita niatkan untuk siapa ini? Ya tinggal pilih aja. Tahun ini mungkin ayah, tahun ke depan ibu, tahun ke depan anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi Bapak sekalian, korban itu sunnah, muakkadah, kifayah. Kifayahnya itu bukan 1 kampung 1, tapi 1 keluarga 1. Jadi matang seliming pada buah kakak. 3.000 berarti Bapak sekalian harus ada 3.000 kambing berarti. Harus ada 3.000 kambing. Atau minimal 400 ekor lembu. 400 lembu. Karena 1 lembu 7 orang, 400 berarti 2.800. Ya. Nah, tompuhan ni matang selimeng pertuh bawah lemo. Hana barang. Lemo pi hana. Lemo pi hana. Iya, karena yang ada pun enggak habis, makanya enggak semangat orang beternak lembu ya. Jadi Bapak sekalian, Idul Adha itu besar, termasuk diantaranya adalah dengan ibadah kurban.